Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Muhyiddin Saimin. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang create data dari materi CRUD kelas atau grades. Kita sudah menyelesaikan seperti ini. Ketika kita klik tambah masih error karena filenya belum ada. Sekarang kita akan coba bahas buat file baru dengan nama add.php, letakkan di dalam folder grades. Langkah awal, cek view folder grade. Ini dia filenya, ada index. Kita buat file baru, boleh copy paste dari index, beri nama dengan add, tambah, sesuaikan isinya. Misalnya judulnya jadi tambah data kelas, tambahnya saya buat back, res kembali, posisinya hanya di grade, untuk tabelnya saya hapus semua, judul saya ganti menjadi tambah kelas. Di sini kita butuh form. Boleh langsung kita masukkan form ya. Dengan jenis form post action. Kita gabung saja antara tambah dan simpannya. Berarti kita masukkan file yang sama. Form action base URL grade add. PHP tutupnya, jangan lupa. Selesai untuk urusan form. Penyiapan formnya. Kita buat agar form ini lebih aman dengan cara mengirimkan CSRF tokennya dengan membuat CSRF field baru kita lanjut dengan membuat div class form group. Kita siapkan labelnya, for-nya saya kosongkan saja, kemudian yang dimunculkan adalah tulisan nama kelas, lalu kita tambahkan dengan input kelasnya menggunakan form control. Tipenya teks, tambahkan dengan namanya nim. Kebetulan kita pakai nama yang sama, yaitu nim. Jadi nim sama dengan nim. Khusus untuk awal ini boleh kita tambahkan autofocus. Saya tidak buat required di sini ya, nanti boleh dibuat setelah kita tes validasi di PHP-nya beres, di CI-nya beres. Buat ngecek biar validasinya jalan atau tidak. Nanti kalau misalnya validasinya ada yang tidak jalan, muncul pesan error. Pesan errornya kita mau letakkan di mana? Bisa kita letakkan misalnya di bawahnya, bisa juga kita letakkan di atas. Jadi kalau saya boleh tambahkan add-nya. Oh iya, ini saya belum siapkan juga ya add-nya. Berarti bukan di sini harusnya saya nyiapin. Saya siapkan dahulu di controllernya. Oke, kalau gitu controllernya dulu saya buatkan. Saya buatkan public function add dengan isian awalnya kosong. Kode yang saya buat
Karena rencana saya gabung dengan penyimpanan, berarti langkah awal saya butuh helper untuk URL. Helper ini boleh saya tulis di file app.php yang ada di dalam boot ya, di sini. Boleh juga saya panggil ketika butuh. Ini saya contohkan panggil ketika butuh. Helper kurung buka kurung siku URL. Di kurung siku boleh tidak digunakan. Ini kalau saya butuh nanti lebih dari satu selain URL. Saya contohkan satu dahulu. Saya juga butuh memasukkan modelnya. Saya copy saja. Walaupun ini juga bisa kalau saya buat di satu tempat di autonya, tapi saya contohkan per butuh saja, butuh tulis. Lanjutkan dengan kalau dia berhasil, simpan. If this request get method sama dengan post. Artinya kalau add ini nih sudah diklik, simpannya gitu. If bisa ditutup dengan end if. Kalau di sini pakai titik 2, bisa juga ditutup dengan kurung kurawal. Ini sama ya dengan model for each tadi atau looping tadi. Boleh menggunakan penutupnya end if, boleh juga menggunakan kurung kurawal, buka dan tutup. Variabel yang saya buat misalnya variabel data, saya ambil data ini, ngambil dari request, artinya semua yang diinput. This request get post. Inputan saya kan cuma 2, name sama amount, berarti 2 itu nanti yang akan dimasukkan sebagai get post. Ini boleh saya lewat dahulu ya, karena saya butuhnya adalah bagian di bawahnya terlebih dahulu. Sebenarnya saya butuhnya return. Nah, di sini nanti ada saya tinggal buat return view. Nah, ini saya buat sebuah file folder dengan nama grades dengan nama file add titik koma. Nah, yang pertama kali dijalankan adalah ini. Atas ini belum butuh lah, gampangnya gitu. Jadi kalau saya pisah antara add dengan save-nya, saya cuma buat satu file ini saja. Saya contohkan, saya gabung. Berarti ini dulu yang saya jalankan. Return view grade ads. Kebetulan saya sudah buat duluan tadi ini. Kalau saya jalankan, dia akan menjalankan view yang tadi. Oke, ini yang saya maksud. Tambah kelas kembali. Kalau saya klik back, dia langsung balik. Saya klik tambah, saya bisa melanjutkan. Nah, kalau misalnya nanti terjadi error, pesan errornya kita mau letakkan di mana? Bisa kita letakkan di atas sini, boleh juga kita letakkan di dalam sini. Saya contohkan di dalam sini ya, di bawah sini maksud saya. Di bawah sini, misalkan warnanya merah, hurufnya kecil, maka saya tambahkan di dalam sini. Dengan perintah huruf kecil, small ya. Lalu kelas yang saya butuhkan form text. Ini kelas bawaan yang dibuat oleh Bootstrap ya, dengan warna text danger seperti ini, dengan isi pesan PHP buka echo.
kita ambil variabelnya, misalnya namanya error, pakai S ya, errors. Kita sesuaikan dengan namanya name ya, berarti di sini saya buat error name. Oke, kita juga ingin ketika muncul error, tulisan yang pernah kita buat jangan hilang. Maka kita siapkan di sini value-nya agar tulisan yang pernah kita buat tidak hilang. Misalnya dengan value kita gunakan echo, kita gunakan perintah old, nama yang kita inginkan. Oke, ini biasa boleh pakai titik koma di ujung, boleh juga tidak. Begitu juga ini ya. Oke, cukup untuk nama kelas. Kita butuh satu lagi, amount, satu lagi nanti buat kebutuhan submitnya. Kita ganti dengan jumlah siswa di kelas tersebut. Kita langsung 3 ini kita ganti jadi amount. Sudah, tiga-tiganya keganti. Ini kita nggak butuh label. Hapus. Tipe yang pertama kita pakai reset, nggak pakai yang lain-lainnya, nggak pakai name. Kita butuh kelasnya adalah kelas button, jadikan dia sebagai button. Ukuran buttonnya jadikan small saja. Kemudian warna buttonnya kita berikan warning, value kita tidak gunakan. Ini juga sama, autofocus kita buang, kita nggak pakai autofocus, cukup satu saja yang pakai autofocus. Ini kita nggak butuh. Ini kita butuh, duplikat, ganti warna, primary, kita ganti jenisnya submit, kita beri nilai value simpan. Oke, kita cek terlebih dahulu yang muncul seperti apa. Ini karena belum selesai pembuatan di dalam controllernya, sehingga variabel error ini jadi error beneran. Oke, kita beresin kalau gitu di bagian sini. Kita lanjut ya. Jika data request get post, nah ini dia, data sama dengan this request get post. Kita buat kalau datanya berhasil disimpan. Kita gunakan if sekali lagi. If $model, berarti ngambil modelnya ya. Sudah ya. Ini use app grid model sudah ada. Nah, kalau di teman-teman sekalian belum ada, buat dulu yang ininya. Oke. Di sini model. Kita bisa gunakan perintah save, bisa juga insert. Bedanya kalau save itu kalau data sudah ada dia akan menjalankan perintah update, kalau insert hanya tambah data saja. Kalau save bisa update, bisa insert, ya tergantung kondisi datanya ini bagaimana. Kebutuhan kita hanya insert saja sebenarnya, nggak masalah. Oke, kalau berhasil simpan data, apa yang terjadi? Nah ini dia akan mengaktifkan sessionnya. Buka sessionnya, oke. Bikin variabel session dengan nama ngambil dari session. Sebenarnya ini boleh tidak digunakan ya, cuma karena memang saya mau pakai langsung biar bisa manggilnya, maka saya buatkan dahulu variabelnya, baru variabel ini kita jalankan. Session set flash data, set flash data, set flash data, status saya beri namanya misalnya status, ini bebas saya memberi nama apa, saya buat kelas, kasih nama kelas. Oke, saya ambil dari
ini ya, nama kelas yang saya jalankan, get postnya yang saya pakai, biar nama kelasnya langsung muncul gitu. Misalnya nim. Jadi pesannya kalau berhasil kelas misalnya 10 MIPA 1, kenapa tuh telah ditambahkan, boleh kita buat seperti itu. Telah ditambahkan. Jangan lupa pakai titik aja di belakang dan titik koma di belakang akhir. Outjet ya, biar kalian terlihat satu halamannya terlihat. Oke. Kalau ini sudah, kalau sudah muncul pesan, mau diapain lagi? Kembalikan posisinya ke awal, ke semula. Kita gunakan return redirect to, kembalikan ke base URL. Kita gunakan grade. Ya, sementara jangan lupa kita menggunakan default base URL-nya ke 8080 ya. Jadi kalau misalkan belum dijalankan perintah PHP Spark Shop, jalankan terlebih dahulu. Kita pakainya 8080. Boleh nggak sih nggak pakai 8080-nya? Boleh, cuma kita harus edit bagian portnya. Ininya harus kita edit lagi, sesuaikan dengan kalian simpannya di mana, misalnya localhost _ CI4 atau yang lainnya, menyesuaikan. Saya biar nggak ngubah-ngubah dahulu, saya biarkan saja yang ini. Tapi saya harus menggunakan PHP Spark Shop. Oke, saya lanjut dahulu yang sini, base URL grade. Artinya dia akan kembali ke posisi indeks. Lanjut, kalau gagal gimana? Kalau dia gagal simpan, munculkan error. Nah, ini yang akan kita masukkan. $model error. Oke, jadi file error masuk kemari. Ini variabel error belum dipakai nih ya. Kita pakai dulu kalau gitu. Dengan cara kita ambil dari return direct. Return redirect. Kita buat back with input with error $error. Ambil dari variabel yang baru saja kita buat. Titik koma di sini. Oke. Nah, ini sudah masuk di dalam sini. Yang tadi error. Oke. Statusnya saja yang belum saya buat. Nanti dahulu. Kita cek hasilnya. Setelah kita refresh, ada kesalahan di baris 35. Ini tandanya salah. Tanda kurang dari. Mestinya tanda lebih dari. Oke, typo sayanya. Baris 35. Saya baca ulang pesan kesalahannya. Grade baris 33. Grade baris 33. Ini ya, redirectnya yang salah saya. Harusnya nggak pakai sama dengan, tadi ketekan sama dengannya. Kita refresh. Masih salah di baris yang sama, 33. Error, oke, return redirect, kurung buka kurung tutup, back, kurung buka kurung tutup, with input, kurung buka kurung tutup. Oh, ini dia. Typo. Terbalik. Oke, selesai. Tapi variabel errors yang belum ada. Kembali lagi permasalahannya. Kita harus tangkap dahulu pesan error ini. Di errornya ini ya, variabel ini belum ada. Kita buat dahulu ya. Misalnya kita letakkan di antara judul dan isi. Kita buat di sini saja. Sesuai kebutuhan saja sebenarnya.
Kita buka dulu PHP-nya karena kita butuh file PHP. Misalnya kita buat variabel dengan nama error, $error sama dengan ambil session yang dilempar, session yang ditangkap. Kalau buat dengan perintah set flash data, kalau ngambil hasil tangkapan kita gunakan get flash data. Get flash data pesan yang dilempar. Error. Nah, ini dia. Error. Tergantung nama yang dibuat. Kalau di sini namanya error kesalahan, berarti nanti di sini gue ikutan tulisnya kesalahan. Kenapa saya tulis error tanpa S? Karena memang cuma satu yang salah. Karena saya pisah. Gitu. Ya, error. Nah, kalau di sini saya tulis pakai S ya. Errors. Boleh saya, berarti di sini saya ikutan tulisnya pakai S. Error. Oke, get flash data error. Karena cuma satu yang dibuat, sementara cuma satu yang dibuat, saya buat satu baris saja. Kecuali nanti lebih ya, baru saya tambahkan kembali. Oke, kita cek terlebih dahulu apakah errornya akan menghilang. Oke, errornya menghilang, berubah dengan array-nya yang salah, tipenya null. Oke, get flash data error. Oh, kekurangannya mestinya ini pasti akan muncul error kecuali kita beri tanda. Seandainya error, kita kosongkan gitu, kita lewatkan, kita buat tanda. Oke, kita buat ini. Kalau kosong, munculkan saja yang kosong. Nanti begitu juga untuk amount ya. Kita cek saja terlebih dahulu, mestinya errornya akan berpindah ke bagian bawahnya. Oke, betul sudah. Kebetulan hanya 2, jadi mudah menanganinya. Kekurangan ini, oke. Udah, kita cek hasilnya. Oke, ini yang saya maksud. Jangan lupa karena ini urusan form juga, berkaitan dengan form, maka helper form juga harus kita tambahkan. Jangan hanya sekedar URL saja. Form. Tambahkan koma, spasi, tanda petik, form. Oke, setelah itu baru kita cek hasilnya. Kita salahkan dulu ya. Misalnya kita buat, ini kita kosongkan, ini kita buat angkanya melebihi 2, melebihi 3 ya, melebihi 2 ya. Oke, ini tidak boleh kosong, sudah muncul. Cuma pesan ini belum ya. Max-nya belum muncul. Padahal kita sudah buat di modelnya menggunakan max length. Artinya max length ini belum berjalan. Apakah yang ini juga belum berjalan? Simpan. Oke, minimal 2. Oke, minimalnya berjalan. Kalau 30-nya jalan nggak? Dipastikan ini lebih dari 30. Oke. Terpotong hanya 30. Ini terpotong hanya 30, berarti max min-nya masih ada yang belum jalan. Tapi kosongnya berjalan ya. Kita cek dulu di codeigniter.com-nya. Kita pisahkan penulisan min dan max-nya ya. Artinya dia punya tersendiri. Kita coba, berarti di sini harus ada tambahan. Max length maksimal 30 karakter. Oke, kita duplikat untuk bawah.
minimal maksimal 2 karakter, minimal 1 karakter. Oke, 1 angka gitu ya. Oke, kita coba dulu. Ini hasil pencarian di codeigniter.com ya. Refresh terlebih dahulu. Oke, tambah. Kita isi dengan melebihi karakter, jumlah siswa juga kita buat lebih. Maka pesan error sudah muncul, pesan error juga sudah muncul. Bahkan kalau kita masukkan sebagai angka, dia juga akan bilang ini bukan numeric, wajib angka. Oke, saya kira sudah sesuai dengan harapan. Cuma ini jenisnya kita jadikan saja number. Sekalian kita betulin di bagian add jenisnya number. Untuk jumlah siswa kita jadikan sebagai number saja. Oke. Nah, kalau di sini mau ditambahkan dengan required boleh. Tapi seandainya ini diakalin lewat, maka di sisi servernya juga muncul. Kalau dari sisi ininya kita buat required, maka nanti muncul adalah bawaan dari si form itu sendiri, ilmu form yang muncul. Bukan di bawah sini, tapi misalkan kita cek dia akan error di sininya. Oh, saya belum refresh ya. Saya refresh terlebih dahulu. Oke, saya kosongkan, misalnya saya klik. Nah, ini dia maksud saya. Bukan error bawaannya saya, tapi bawaannya ada dia. Oke, bagaimana kalau kita isi dengan benar, misalnya 11 MIPA 1 jumlah peserta didik 32. Ini biar ada jarak, boleh kita kosongkan dahulu ya. Oh, nanti saja kita klik simpan dahulu biar kita cek. Berhasil ya, 11 MIPA 1 32. Ini dia. Kita sekarang biar ada jarak, boleh kita tambahkan dengan margin top misalnya 2. Maka nanti akan muncul jarak 2 di sini. Yang tadinya terlalu mepet menjadi ada jarak. Oke, saya kira cukup untuk materi tambah. Kita akan lanjut 2 materi lagi, yaitu edit dan hapus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.